IHSG menghijau. Banyak teman-teman yang pamerin portonya nih di sosial media. Wah, mulai panas tuh. Rasa hati pengen banget buat ikutan investasi. Langsung aja deh pinjam ke bank, pinjaman online, tetangga depan rumah. Sekarang malah turun merah-merah lagi nih sahamnya. Kalau udah terlanjur utang buat main saham, aku harus gimana dong? Apalagi ini bukan uang pribadi. Sedih deh. Tenang guys, hal ini bukan cuma kamu aja kok yang rasain. Banyak yang curhat ke Minku soal masalah ini. Walaupun sebenarnya keputusan minjem uang buat main saham yang kamu sendiri nggak tahu laporannya gimana bukanlah hal yang tepat. Di video ini Minku mau kasih tips buat kamu keluar dari kondisi ini. Poin-poin ini udah Minku tanyain ke si FT yang pastinya udah profesional. Jadi pastinya bisa jadi ampuh buat kamu keluar dari masalah kamu saat ini. Investasi, kalau hasilnya nggak tetap atau nggak pasti setiap bulannya, maka sebaiknya modalnya jangan dari utang. Karena utang adalah kewajiban dengan cicilan yang pasti setiap bulan dan ada bunga yang harus dibayar. Dan sebelum investasi, kita sebenarnya harus memiliki tabungan dana darurat terlebih dahulu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita bisa menggunakan tabungan dana darurat kita dan nggak harus utang. Kalau udah terlanjur investasi saham dengan utang, maka berikut ini hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, komitmen menyisihkan kewajiban atau cicilan setelah menerima penghasilan. Mau nggak mau, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah sisihkan gaji kamu, sehingga kamu bisa terus membayar cicilan kamu. Langsung sisihkan sedikit-sedikit dari pendapatan kamu untuk membayar kewajiban atau cicilan utang kamu. Saham minus itu risiko yang nggak bisa kamu hindari, tapi kewajiban tetap harus dibayar. Yang kedua, turunkan pengeluaran. Gimana nih caranya? Oke, kamu bisa menurunkan pengeluaran non-primer kalau cicilan mulai memberatkan cash flow kamu. Untuk sementara waktu ini, kurangi pengeluaran yang kurang penting sampai kamu bisa melunasi semua utang kamu. Atau bisa juga kita ganti barang-barang primer kita menjadi hal-hal yang gak gitu mahal. Misalnya yang biasanya kita pakai sampo yang harganya 90.000 per botol, kita kurangi menjadi sampo yang harganya 30.000 per botol. Karena sebetulnya yang mahal itu bukan biaya hidup, tapi gaya hidupnya. Yang ketiga, dana darurat. Belajar dari kesalahan. Sebelum berinvestasi, kamu perlu punya yang namanya dana darurat. Maka, mulai sekarang berkomitmenlah. Setelah utang kamu lunas, perbaiki terlebih dahulu dana darurat kamu. Kalau kamu masih bingung tentang dana darurat, kamu boleh cek aja video yang ada di tombol i. Di video tersebut, kamu akan mengerti lebih jauh tentang dana darurat. Dana darurat ini juga berfungsi agar kamu tidak perlu menjual saham yang sedang dalam keadaan minus untuk membayar kewajiban ataupun keperluan kamu lainnya. Yang keempat, tidak menambah utang. Jangan ada utang lagi, cukup sampai sini aja. Tahan dulu semua keinginan sampai utang kamu lunas. Gak apa-apa menahan diri, daripada kamu semakin pusing membayar kewajiban yang ada. Yang kelima, tidak membayar utang dengan utang. Jangan menutup utang dengan utang karena hanya akan menambah masalah baru. Sama seperti gali lubang tutup lubang. Cukup fokus lunasi utang yang ada dengan pendapatan yang ada. Gali lubang, tutup lubang hanya akan membuat kamu seperti tikus yang berlari di rat race. Kalau kamu masih bingung gimana caranya, kamu bisa sampaikan itikat baikmu kepada pemberi pinjaman. Itikat yang baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga kok. Sekarang kamu mulai paham kan betapa pentingnya perencanaan keuangan sebelum memulai investasi. Kamu bisa loh dapatkan ilmu lainnya seputar keuangan dan pelunasan utang dari Finansialku. Semua ilmu tersebut lengkap ada di aplikasi Finansialku. Langsung aja download sekarang selagi ada 3 audiobook gratis. Kalau kamu mau dapat free pass ke semua audiobook, langsung aja upgrade akun kamu ke premium dengan kode promo TOP5FINKU untuk dapatkan diskon 10% dari Minku. Wow, keren kan? Oke deh, segitu aja video dari Minku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!